Podcast Bawaslu Sulut, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulut mengawasi. Bawaslu Sulut mengawasi. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Kali ini dengan saya Zainuddin Faiz selaku host, kita kembali lagi pada program podcast Bawaslu Sulut Bacirita. Nah sahabat Bawaslu, integritas penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tergantung juga pada integritas penyelenggara pemilu. Nah hal tersebut juga dapat diwujudkan apabila penyelenggara pemilu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Lantas bagaimana kita mewujudkan itu? Bagaimana kita membangun etika penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pilkada kita berintegritas? Untuk menjawab itu, sahabat Bawaslu, kita sudah mengundang narasumber spesial di ruangan podcast kita kali ini. Beliau adalah anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia periode 2017-2022, Bapak Dr. Alfitra Salam. Tanpa berlama-lama, sahabat Bawaslu, langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Alfitra? Baik Pak Zai, alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Dan ini pertama kali saya datang di podcast Bawaslu ya, dengan tema apa? Bacarita. Bawaslu Sulut Bacirita. Oke. Pak Alfitra ini kan sering juga datang ke Sulawesi Utara. Ya betul. Sebenarnya sudah berapa kali Anda ke Sulawesi Utara, Pak Alfitra? Ya sebetulnya ini sudah provinsi yang cukup dekat bagi saya. Sejak zaman Pak Saronda yang menjadi wali kota sampai gubernur, bahkan sudah pasca gubernur, saya sudah berinteraksi lah dengan tokoh-tokoh pemerintah, teman-teman penyelenggara pemilu, ya kan. Sehingga bagi saya ini kayak rumah kedua lah, Sulawesi Utara ini kan. Dan saya merasa happy, terutama kulinernya sangat menyenangkan, ya kan. Dan tentunya ini adalah ya sangat mengesankan bagi saya. Oke, baik. Pak Alfitra, kita akan berbincang sedikit soal tema utama kita, tapi sebelum itu kita akan coba menggali dulu latar belakang dari Pak Alfitra sendiri nih. Pertanyaan pertama, Pak Alfitra, pasca selesai menjadi anggota DKPP RI, apa aktivitas Anda setelah itu? Ya, pertama saya menemani istri tercinta lah. Kemudian yang kedua juga kita sebagai Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik ya kan, seluruh Indonesia tentunya ya belakangan ini memberikan pencerahan-pencerahan bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan demokrasi, dengan pemilu, dengan good governance, dengan proses-proses yang ya berkaitan dengan reformasi. Ini saya kira IP sudah banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu juga saya membina IP di daerah, IP Medan, kemudian juga ada IP Jakarta, Sulut. Saya kira banyak IP yang sudah mulai berkembang yang khususnya berkaitan dengan politik lokal. Jadi IP tetap kita bina terus menjadi katakanlah sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan politik nasional maupun lokal. Ya di samping itu juga saya sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pensiun Indonesia. Nah ini organisasi baru. Dan saya ditunjuk dan diminta menjadi Wakil Ketua Umum, dan tentunya saya melakukan pembinaan pensiunan se-Indonesia, baik itu ASN, TNI, Polri, BUMN, aparat desa, termasuk Pak Presiden jika pensiun juga menjadi anggota kami, Wakil Presiden, Dewan juga. Jadi di samping itu ya memberikan konsultan bidang politik bagi teman-teman yang ingin minta konsultasi, ya tentunya dengan senang hati saya siap membantu lah. Oke, luar biasa. Aktivitasnya cukup padat justru setelah pasca menjadi anggota DKPP. Nah, Pak Alfitra, DKPP kan tentu merupakan lembaga juga penyelenggara pemilu kan, satu kesatuan fungsi dengan KPU maupun Bawaslu. Pertanyaannya sebenarnya Pak Alfitra sendiri sejak kapan sih nimbrung di dalam atau menggeluti dunia kepemiluan? Ya, boleh ceritakan. Sebenarnya waktu saya di LIPI, sekarang BRIN ya, Riset Nasional, itu saya konsentrasi ke otonomi daerah, konsentrasi ke politik luar negeri, ya kan, dan juga konsentrasi dalam politik internasional. Itu bidang saya di Pusat Penelitian Politik ya, di LIPI. Kemudian memang saya setelah itu dikaryakan lah, ya kan, dikaryakan di beberapa lembaga. Pertama kali saya sebagai Direktur Litbang BP7,
Oke. Sekarang sudah tidak ada lagi, ya kan? Kemudian menjadi staf ahli, staf khusus Kementerian Desa Tertinggal (PDT). PDT. Ya. Kemudian saya juga pernah menjadi, ini yang paling lama di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tersesat. Menpora ya. Menjadi Deputi Kepemudaan dan kemudian menjadi Sesmenpora, Sekretaris Menteri. Dan saya kira banyak sekali, ya katakanlah pengalaman yang menurut saya, bagi saya itu baru karena basic saya ini adalah hubungan internasional. Ya kan, ngurus Pancasila, ngurus daerah tertinggal, kemudian ngurus masalah olahraga dan pemuda. Menurut saya itu suatu hal yang baru, tetapi ya saya dapat belajar dengan cepat, ya kan. Jadi saya ya alhamdulillah sudah selesai tugas saya di Kemenpora 2016 dan ya 2016. saya mengundurkan diri waktu itu. Mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri dan kembali ke LIPI lagi, baru ke DKPP. Saya kira banyak pengalaman yang berharga, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan Allah masih melindungi saya lah. Luar biasa. Terus dari Kemenpora lanjut ke DKPP. Iya. Prosesnya gimana tuh Pak Alfitra? Boleh diceritakan? Iya, memang selama ini saya tidak begitu bergelut dengan pemilu sebenarnya. Oh, justru begitu ya. Tapi bukan berarti tidak tahu, ya kan. Banyak perkembangan-perkembangan pemilu, khususnya pilkada. Saya ikut godok undang-undang otonomi daerah pertama kali dengan Pak Rias Rasid, ya kan. Begitu juga dengan undang-undang berkaitan dengan pemiluan. Jadi bagi saya satu hal yang tidak asing sebenarnya. Tetapi setelah katakan diminta tanda petik menjadi anggota DKPP yang melalui DPR RI Komisi 2, ya saya harus banyak belajar, ya kan, khususnya berkaitan dengan kepemiluan, ya kan, baik dengan peraturan Bawaslu, PKPU, saya kira banyak sekali. Dan ya untuk menjadi hakim, tanda petik hakim hakim penyelenggara pemilu itu saya kira ya satu yang mengasihkan bagi saya. Mengasihkan banget, ya kan, karena saya tahu bagaimana perilaku integritas dari penyelenggara pemilu, bagaimana perilaku persepsi dia terhadap peraturan-peraturan, bagaimana profesionalitasnya, bagaimana integritasnya, ya kan. Ya, saya melewati dengan selamat di DKPP, ya kan. Dan tentunya saya cukup bangga lah, ya kan, bisa melindungi dan menjaga penyelenggara pemilu. Saya kira tugas utama daripada DKPP itu bukan memberikan sanksi, bukan menghukum, tapi menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau kehormatan penyelenggara pemilu itu dicederai dan katakanlah bahwa penyelenggara pemilu itu difitnah, dihina, itu tugas DKPP melindunginya. Tetapi bagi penyelenggara pemilu yang betul-betul melakukan kesalahan, ya kan, apalagi berkaitan dengan pergeseran suara, ya kan, berkaitan dengan money politik, berkaitan dengan perselingkuhan, kami termasuk nih raja tega untuk memberhentikan penyelenggara pemilu kalau itu betul-betul penyelenggara pemilu itu melanggar prinsip-prinsip dasar daripada pemilu itu, terutama yang berkaitan dengan integritas tadi, ya kan, kejujuran, kemandirian, ya kan. Jadi saya selama ini ya boleh dikatakan tega-tegaan juga sih, kesian, ya kan. Oh, ini masa depan penyelenggara pemilu ini, karirnya juga ya. Tetapi ketika dalam tugas, roh saya untuk menegakkan keadilan, roh saya untuk menjaga kehormatan, ya betul-betul saya lakukan. Tidak tersegan, kadang-kadang juga ada teman saya kebetulan yang diadili kan. Ya, tapi karena ini tugas amanah, saya harus melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, ya kan, penegakan hukum. Ini yang kami lakukan. Jadi saya kira ya cukup banyak sudah dipecat dan alhamdulillah selama saya sidang itu sekitar 80% itu direhab. Direhab itu berarti penyelenggara pemilu masih ya oke lah, tidak begitu parah banget. Jadi sekitar hanya mungkin 42% yang melanggar prinsip-prinsip dari demokrasi dan kepemiluan itu. Oke, menarik. Saya garis bawahi penyampaian Anda tadi, cukup menarik bahwa ternyata DKPP itu bukan semata-mata menegakkan sanksi sebenarnya kepada penyelenggara pemilu, justru menjaga penyelenggara pemilu. Nah, Anda cerita tadi Pak Alfitra bahwa sebenarnya karir Anda tuh lebih banyak di birokrasi kan? Bagaimana tuh penyesuaiannya? Awalnya di birokrasi, tiba-tiba menjadi hakim penyelenggara pemilu. Basic saya itu kan sebetulnya peneliti. Saya masuk di LIPI sejak tahun 82 di Pusat Penelitian Politik, dulu Lembaga Riset Kebudayaan Nasional LKN. Ya nggak tahu takdir, saya tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya dikaryakan di birokrasi.
Dan hampir sebagian karir saya ada di birokrasi. Dan ini menurut saya pengalaman yang menarik ya kan. Tetapi bagaimanapun juga basic penelitian saya tetap saya lakukan, tetap saya kerjakan ya kan. Dan ini sebagai ya pegangan bagi saya ya kan, data-data yang berkaitan dengan politik tentunya saya harus pahami juga. Iya. Sehingga di birokrasi ini ya terakhir saya di birokrasi sebagai Menpora itu ya saya mengundurkan diri ya. Saya juga kadang-kadang berpikir ya birokrasi ini juga kadang-kadang jahat ya kan. Ya kan? Birokrasi ini kadang-kadang juga asik ya kan, tapi birokrasi ini juga kadang-kadang bisa menjatuhkan kita juga ya kan. Jadi saya harus mencari proses-proses bagaimana saya selamat dari proses menjadi aparatur atau menjadi birokrat. Iya, luar biasa Pak Alfitra. Menjadi anggota DKPP itu tentu tantangannya berat. Ya. Anda tadi mengatakan bahkan ada kawan sendiri, tapi karena harus menegakkan keadilan ya harus diambil keputusan itu. Apa tantangan Anda, tantangan terbesar ketika menjadi anggota DKPP? Tantangan terbesar saya kira selama ini memang tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan KKN. Saya kira tidak ada masalah berkaitan dengan kolusi, itu tidak pernah dilakukan dan tidak ada orang berani mencoba juga, ya kan? Kemudian ya tantangan besar adalah ketika kita harus menegakkan keadilan secara serius. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Apakah orang ini betul-betul mempunyai kesalahan yang betul-betul fatal atau tidak, ya kan? Karena memberhentikan seseorang itu kan memutus masa depan seseorang, ya kan? Iya, pasti. Karir kan? Depan, ya kan? Apalagi dia sama sekali sudah bisa bekerja baik, tetapi ya ini karena ini amanah, ya kan? Beban yang harus diberikan kepada saya siap melakukan memberhentikan itu. Itu saya kira sudah perintah dari peraturan, ya kan? Saya menjalankan peraturan dan tentunya sebelum itu terjadilah mungkin diskusi, dialog, dan tetapi yang paling penting memberikan sanksi yang paling rendah itu penting. Walaupun ya kan, kalau ada yang paling rendah kita kasih peringatan keras, ya kan, peringatan ringan, ya kan. Tetapi kalau itu sudah fatal, terutama yang berkaitan yang prinsip tadi berkaitan dengan suara, merubah suara, menggeser suara, itu kan suara itu kan primadona pemilu dan pilkada, ya kan? Juga money politik, apalagi sudah ada bukti, ya saya kira tidak ada alasan lagi bagi kita untuk membela. Kita harus memberikan efek jerah kepada penyelenggara, dan sanksi-sanksi itu gunanya adalah efek jerah kepada penyelenggara yang lain supaya jangan melakukan kesalahan yang mengulang-ulangi kesalahan. Ini yang menurut saya, oleh karena itu di dalam sidang di KPP itu kan live streaming. Semua orang bisa melihat sidang di KPP. Terbuka ya. Terbuka. Jadi andai kata kita sebagai anggota DKPP itu salah, bisa dilihat. Iya. Andai kata kita memberikan sanksi salah, orang bisa lihat, oh ini kok DKPP kok kesalahan ini, sanksi ke ini. Jadi menurut saya sebagai lembaga etik nasional, saya kira DKPP itu paling clear, paling clean, paling terbuka, sehingga orang bisa mengkritik, bisa melihat secara langsung bahwa keputusan kami itu betul-betul keputusan yang adil banget. Oke. Luar biasa. Pak Alfitra, tadi Bapak juga menyinggung soal rehabilitasi dan sanksi-sanksi. Boleh dijelaskan supaya juga menjadi informasi dan edukasi kepada publik di Sulawesi Utara. Ya, saya apa saja yang ada di DKPP? Memberikan apresiasi kepada teman-teman yang di sidang itu dapat rehabilitasi. Bagi saya, bagi penyelenggara pilkada, pemilu yang sudah direhab, itu integritasnya sudah teruji. Oke. Ya kan? Jadi kalau belum anggota, bagi penyelenggara pemilu yang belum sidang, belum dipanggil DKPP, belum teruji integritasnya, ya kan? Nah, kalau sudah dipanggil rehab, saya kira ini sudah masanya untuk melindungi, menjaga dia, jangan sampai dia difitnah. Ya kan, kalau dia melakukan kesalahan kan orang sudah tahu, wah ini si A ini melakukan kesalahan, ya kan? Jadi buruk namanya kan. DKPP lah yang memulihkan nama dia. Nah, kesalahan-kesalahan itu tentunya kesalahan yang tidak prinsip-prinsip tadi, ya kan? Misalnya masalah penafsiran peraturan, ya kan, ikut membela tidak independen, ikut membela caleg, ikut yang membela salah satu calon kepala daerah, mabuk-mabukan. Nah, ini ada juga yang mabuk-mabukan, ya kan? Sempat jadi laporan aduan juga ya. Jadi sempat penyelenggara pemilu masang APK salah satu peserta, ya kan? Itu hal-hal itu kadang-kadang kita berikan peringatan, ya kan? Jangan sampai terulang kembali. Dan jangan sampai diulangi lagi oleh penyelenggara pemilu yang lain. Jadi live streaming transparansi di KPP itu memberikan pelajaran
berapa SKS kepada penyelenggara bahwa ini jangan terulang kembali. Oke, menarik sekali. Anda juga sempat menyebutkan tadi bahwa justru menguji integritas penyelenggara pemilu itu apabila dia sudah menerima putusan rehabilitasi. Luar biasa. Ini poin penting juga kepada teman-teman penyelenggara pemilu. Baik Pak Alfitra, kita akan kembali lagi. Iya. Tentu tadi kita sudah menggali banyak tentang latar belakang Anda sebagai anggota DKPP periode 2017-2018. Baik sahabat Bawaslu, tadi kita sudah mengobrol banyak panjang lebar terkait dengan latar belakang narasumber kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi pada podcast Bawaslu Sulut Bercerita setelah informasi berikut ini. Bawaslu Sulut mengawasi. Mari Jo, orang awasi sama-sama. 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 Bawaslu Sulut mengawasi. Oke, baik sahabat Bawaslu, kembali lagi kita akan coba mengobrol, menggali tema utama kita. Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang latar belakang dari narasumber kita dan untuk sesi kali ini kita akan coba menggali tema utama kita soal bagaimana sih mewujudkan pilkada berintegritas dari konteks etika penyelenggara pemilu itu sendiri. Bagaimana mewujudkan etika penyelenggara pemilu yang berintegritas? Nah, baik Pak Alfitra, kita tahu bersama kan perbedaan mendasar soal pilkada dulu dan sekarang adalah soal keserentakannya. Iya, betul. Jadi kira-kira ada 508 kabupaten kota, Iya, betul. 37 provinsi akan menggelar pilkada di tahun 2024. Tentu ada kerumitan, ada kompleksitas yang luar biasa. Saya ingin tahu apa pandangan Pak Alfitra sebagai mantan anggota DKPP terkait dengan pilkada. Ya, saya kira pilkada yang serentak di seluruh Indonesia ini harus dievaluasi. Ya kan? Oke, Evaluasi dalam artian saya tidak begitu banyak melihat bonus dari keserentakan itu. oke. Iya. Bisa dijelaskan Iya. bonus yang Kalau itu dikatakan efisien juga tidak efisien. oke. Kalau dikatakan efektif juga nggak efektif, ya kan? Gitu Ya ya. kan? Jadi saya belum bisa melihat bonus apa keserentakan dari pilkada tersebut. Oleh karena itu ke depan saya kira perlu dievaluasi kembali, ya kan? Cukup banyak sekali satu partai bisa harus konsentrasi ke 180 kabupaten Kabupaten, kota, kemudian juga harus konsentrasi ke provinsi ya. provinsi. Saya kira ini menurut saya tidak baik untuk bagi pendidikan politik, ya kan? Jadi saya melihat keserentakan itu tidak ada bonusnya. Jadi oleh karena itu harus dievaluasi kembali, ya kan? Ya mungkin saya tidak tahu apakah seperti biasa kembali, ya yang mana yang selesai ya selesai, mana yang belum ya belum, ya kan? Nah, tetapi ya nanti kita lihat kajiannya, ya kan? Tetapi paling tidak kerumitan kompleksitas pilkada ini saya kira menyulitkan juga bagi bukan hanya bagi masyarakat, tapi bagi Penyelenggara pemilu itu juga sendiri. cukup rumit, ya kan? Oke. Dengan serentak tersebut. Oleh karena itu evaluasi itu penting lah. Oke. Penting, terutama menurut saya itu potensi-potensi pelanggaran yang cukup besar, ya kan? Kemudian juga berkaitan dengan persiapan secara serentak, ya kan? Oke. Ya kita bayangin nanti kalau sudah selesai pileg, pilpres, selesai pilkada, so what? Bahwa semua apa? KPU mau apa? Udah selesai semuanya, ya kan? Nah, apakah perlu peninjauan kembali kelembagaan, ya kan? Ya kan? Itu juga perlu diperhitungkan. Tapi keserentakan itu perlu Dievaluasi ya. serius ya. Oke, Pak Alfitra, saya sempat membaca berita ya. Kira-kira di pemilu 2024 kemarin, kurang lebih ada 233 pengaduan yang diterima oleh DKPP. Tentu ini bukan angka yang kecil ya Pak Alfitra. Begitupun pada pilkada terakhir tahun 2020 ya. Iya. Kurang lebih ada 415 aduan. betul. Meskipun yang kemudian sesuai dengan syarat formil
itu hanya sekitar 180. Nah, sebenarnya Pak Alfitra, menurut Anda problemnya ada di mana ini? Bukankah setiap penyelenggara pemilu itu dibekali dengan etika, dibekali dengan pelatihan-pelatihan, penguatan-penguatan integritas? Sebenarnya problemnya di mana, Pak Alfitra? Ya, saya melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam segi etik bagi pilkada maupun pemilu itu ternyata tidak tergantung siapa orangnya. Oke. Yang sudah lama, yang sudah senior juga bisa kena. Oke. Ya. Yang muda, yang baru juga bisa kena, ya kan? Yang perempuan bisa kena, laki-laki bisa kena, sekretariat bisa kena. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa yang tua itu pasti, yang senior tidak sudah berpengalaman. Nah, yang senior pun, yang sudah cukup lama pun juga ada yang melanggar. Iya. Jadi kan berarti integritas itu kan berarti tidak hanya berkaitan yang muda-muda, tapi yang sudah lama pun, ya kan? Jadi intinya pengalaman tidak menjamin ya. Tidak menjamin sekali pengalaman itu akan tidak terjadi pelanggaran etika. Jadi semuanya sama. Oke. Potensi pelanggaran itu terjadi di semua. Yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki, yang senior, yang katanya sudah 20 tahun menjadi Penyelenggara negara juga bisa kena. Nah, memang kerjanya itu memang harus dari hati, kejujuran, ya kan? Karena ini berkaitan dengan profesionalitas, ya kan? Seberapa jauh pemahaman dia terhadap peraturan, seberapa jauh kemandirian dia, seberapa jauh kejujuran dia, ya kan? Saya kira godaannya memang terlalu banyak. Oke. Godaan terlalu banyak sehingga dalam beberapa aspek ada penyelenggara pemilu yang tidak tahan goda. Apalagi berkaitan dengan money politik, ya kan, berkaitan dengan janji-janji jabatan, atau juga berkaitan dengan godaan yang lain, ya kan. Ada juga godaannya perempuan, ada juga, ya kan, antara caleg dengan penyelenggara pemilu juga bermain, ya kan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini pekerjaan yang menggunakan hati, ya kan. Penyelenggara pemilu itu harus hati, karena ini profesionalitas yang harus dituntut, ya kan. Kalau orang itu sudah profesional, tidak punya beban, ya kan, dia harus bekerja secara nyaman. Nyaman itu berarti saya tidak memikirkan peserta, ya kan, tidak harus mempertimbangkan siapa yang menjadi partai yang akan bertanding. Kalau sudah semua pikirannya sudah lepas semuanya dan sudah tidak mikirkan beban hidup misalnya kan, ini masih perlu uang, ya kan. Saya kira menurut saya penyelenggara pemilu itu harus sudah selesai lah, dalam artian tidak memikirkan apa-apa. Dia memang ini Fokus pada kerja. ini ibadah, ya kan. Dan saya kira ya, tapi saya memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, ya kan, sudah bekerja, sudah banyak yang baik juga, Oke. ya kan. Iya. Tidak semuanya jelek, ya kan. Ya memang tidak semua daerah itu memberikan laporan, karena ada juga daerah tertentu misalnya Jogja ada pelanggaran tapi nggak ada yang melaporkan. Oke. Nah, sekarang budaya melaporkan itu sudah muncul. Oke. Nah, ini poin penting Ya, nih. budaya melaporkan itu. Jadi berarti orang sudah tahu itu apa DKPP. Oke. Sudah tahu itu apa Bawaslu, ya kan. Apalagi di Papua, DKPP itu udah top, ya kan. Paling banyak laporan masuk di Sumatera Utara, ya kan. Di Jawa Barat, ya kan. Jadi orang sudah tahu kemana harus melapor. Orang harus tahu kemana mengadu kalau terjadi penyelenggara pemilu itu tidak benar melakukan tugas-tugas yang diamanahkan oleh peraturan. Oke, poin penting tadi ya, bahwa ternyata pengalaman penyelenggara pemilu itu justru tidak juga menjamin ya, dia Betul. tidak akan melakukan pelanggaran Iya. terkait dengan integritas penyelenggara pemilu. Nah, menarik. Anda juga sempat tadi menyentil soal bahwa DKPP itu ternyata sudah diketahui oleh publik. Nah, saya sempat membaca sedikit tuh Pak Alfitra, uraian Bapak waktu menjadi anggota DKPP di profil websitenya DKPP ya. Anda di situ mendorong soal pengaduan online. Ya. Bisa diceritakan? Ya, kami ingin semua prosedur pengaduan itu dilakukan secara cepat. Oke. Dan sekarang sudah zamannya elektronik, ya kan? Tentunya kita harus memanfaatkan itulah. Nah, sekarang sudah mulai ada pengaduan online, sudah cukup banyak, ya kan? Meskipun juga secara verbal yang datang langsung juga banyak, ya kan? Nah, mungkin karena merasa yakin, dan kadang-kadang juga orang tidak percaya nih online ini diperhatikan atau tidak, ya kan? Tetapi saya yakin DKPP sekarang sudah bekerja profesional, yang online tetap diperhatikan, tentu dari verifikasi, apalagi yang datang, ya kan? Jadi ini mempercepat prosesnya. Nah, memang di dalam DKPP itu tentu yang banyak pengaduan tentu harus diatur waktunya, ya kan. Perlu ada verifikasi
administrasi, verifikasi material, ya kan, menjadwalkan sidang, ya kan. Nah, tetapi sejak saya jadi DKPP dan sekarang pemilihan sekarang, kami selalu memprioritaskan hal-hal yang mendesak. Oke. Jangan sampai gara-gara terlambat DKPP, keputusannya jadi merugikan pelapor, ya kan, terutama yang berkaitan dengan caleg, Oke. berkaitan dengan money politik, itu kan perlu keputusan yang cepat, ya Iya. kan, berkaitan dengan ya katakanlah mungkin kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan. Jadi prioritas itu sejak saya di DKP sampai sekarang itu sudah dilakukan secara tepat lah. Jadi perlu ada verifikasi yang serius. Kadang-kadang banyak laporan tidak ada alat buktinya, ya kita harus minta kan minimal alat buktinya harus 2, ya kan. Kalau sudah selesai administrasi, materi selesai, jadwal sidang, ya kita akan melakukan itu. Dan pengaduan online ini justru adalah cara DKPP barangkali untuk mendekatkan diri dengan pelapor ya, dengan Betul, masyarakat. betul, ya. Ya, menarik Pak Alfitra. Di situ juga Pak Alfitra sempat mengatakan begini bahwa semakin sedikit pengaduan, maka proses penyelenggaraan pemilu di tanah air bisa dinilai Ya. berintegritas dan berkualitas. Bisa dijelaskan Pak? Ya, Maksudnya bagaimana itu? pertama memang perspektif begini ya, semakin banyak laporan, semakin banyak orang sensitif Oke. tentang keberadaan DKPP, ya kan. Mungkin orang merasa tidak puas atau boleh juga semakin banyak laporan yang masuk ke DKPP, semakin banyak orang tidak puas terhadap penyelenggaraan pemilu. Oke. Itu konteks pertama. Tetapi yang kedua, kalau misalnya andai kata laporan itu tidak banyak, saya kira ini tiap daerah memang berbeda-beda. Jogja misalnya, mungkin laporannya sedikit, tapi kultur masyarakat di sana kan ada merasa sungkan melaporkan seseorang, ya kan, merasa aib. Oh ini aib orang kok dilaporkan. Itu Jogja ada sedikit kultur itu kan, meskipun sekarang sudah banyak berubah kan. Kita kultur masyarakat Iya, tidak mempengaruhi Pengaruh sebenarnya. kan. Mungkin juga di daerah lain Bangka Belitung juga, ya kan. Oh ini teman sendiri atau saudara harus melaporkan ke DKPP, kan. Tetapi khususnya daerah-daerah Sumatera Utara, Papua, oh itu sudah seperti industri. Oke. Industri pelaporan untuk penyelenggara pemilu. Dan industri itu keterkaitan dengan pelapor, dengan pengacara, dengan pihak-pihak tertentu. Mungkin juga ada pihak internal yang bermain, apa mungkin PAW. Ini PAW ini kan juga selama ini menjadi potensi pelapor juga. Karena dia berharap kalau ada masalah dia bisa maju di posisi berikutnya kan. Jadi ya sekarang di Papua sudah jadi industri itu. Ini menjadi bukan makanan ya, tapi pengacara itu betul mencium mana-mana yang harus dibantu, dibela, ya kan. Dan kebanyakan pengacara itu ada di Jakarta semua. Nah, itu menarik. Menarik ya Anda sampaikan tadi. Nah, kita coba balik ke konteks membangun etika penyelenggara pemilu, Pak Alfitra. Lantas, kalau misalnya tadi soal pengalaman ternyata juga tidak menjamin ya, Betul. seorang tidak akan melanggar etika penyelenggaranya. Lantas, dari segi etika penyelenggara pemilu sendiri, Pak Alfitra melihat apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbaiki kira-kira. Apakah mungkin sistem pemilu kita atau mungkin sistem dalam tanda kutip ya, perekrutan penyelenggara pemilu kita Ya, harus seperti apa? selama ini yang dikenakan sanksi adalah penyelenggara. Oke. Peserta tidak pernah. Oke, menarik, Oke, menarik. kan? Ya, menarik. Oke. Yang dihukum hanya penyelenggara doang. Pada kesalahan itu, pelanggar itu akibat dari peserta. Oke. Oke. Ya kalau mau ya sama-sama dong. Penyelenggaraan pemilu. Jadi termasuk peserta jadi dihukum. Misalnya money politik. Ya kan? Yang dihukum penyelenggara. Ya kan? Ada nggak peserta? Kalau sampai money politik, batal caleg. Ya kan? Ya kan? Tegas. Ya kan? Tapi ini sekarang yang dihukum kan Bawaslu, KPU. Ya kan? Misalnya kalau ada berkaitan dengan kesalahan kepala daerah, ya kan? Kepala daerah itu langsung memberikan money politik. Langsung batal pencalonan. Kalau itu dilakukan, tegas kan? Ya ini menurut saya ini akibat tidak berimbangnya Oke. peraturan, sehingga yang dikenakan hanya penyelenggara, tapi peserta yang dia merasa diuntungkan aman-aman aja, ya kan? Nah, ini saya kira godaan dari peserta itu luar biasa besarnya, karena ini kan perebutan kekuasaan, ya kan? Apapun juga digunakan mempengaruhi penyelenggara. Kemudian yang kedua saya kira memang perlu ada katakanlah
Ya ketaatan pribadi lah masing-masing ya kan bahwa dia sebagai penyelenggara ya kan harus berhati-hati ya kan. Ya kerja tanpa beban tadi tuh. Saya kira itu penting kan bahwa saya bekerja untuk kepentingan penegakan etik ya kan. Saya merasa meskipun punya saudara, mungkin punya teman sebagai peserta, ya dia harus berdiri di atas etika yang benar itu. Jadi ya sekali lagi menurut saya perlu dilakukan sosialisasi terus-menerus setiap pimpinan mungkin tiap minggu selalu mengingatkan terutama bagi teman-teman di kecamatan karena banyak pelanggaran itu terjadi di PPK, di Panwas, ya kan? Oke, justru TPS. banyak pelanggaran terjadi di etik Ya, ya, Pak? berawal di sana. Berawal di sana. Karena menurut saya di badan ad hoc itu adalah hutan belantara. Ya kan? Di situ ada setan, ada iblis, ada malaikat, ya kan? Nah, di situ bermainnya. Perubahan-perubahan suara itu banyak di tingkat PPK. Ya kan? Oleh karena itu, menurut saya semuanya harus mempunyai komitmen dari bawah sampai ke atas, ya kan? Jadi ya jangan main-main lah, ya kan? Coba-coba untuk memberikan keuntungan pribadi, ya kan? Karena selain itu juga menurut saya setiap negara itu dari bawah harus punya komitmen bahwa ini karir Oke. yang harus dijaga. Bagi teman-teman Panwas, saya suatu saat harus menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau dia punya itu, punya main itu, bahwa saya harus bagus bekerja. Karena masih ada jabatan lagi, Bawaslu Kota dan Kabupaten. Bagi teman-teman Bawaslu Kota Kabupaten, saya juga pikir gitu. Suatu saat saya harus juga Bawaslu di provinsi, ya kan. Kalau dia punya komitmen untuk ini sebagai karir, ya kan, saya kira dia pasti bekerja secara tertib, sesuai dengan peraturan, ya kan, betul-betul menegakkan etik, ya kan, karena bagi dia, pendekat etik itu adalah kehidupan masa depan. Itu yang belum penting saya. Oke, menarik Pak Alfitra. Eh, Anda juga tadi menyebutkan soal sebenarnya ada tidak keberimbangan di sini ya. Apa mungkin kita perlu ada semacam aturan begitu yang mengatur ini bahwa harus ada keberimbangan di dalam problem-problem etik penyelenggara. Jadi yang disorot tuh bukan hanya semata-mata penyelenggara pemilunya, tapi juga kemudian peserta pemilunya. Menurut Pak Alfitra bagaimana? Ya, di TAP MPR sudah dijelaskan bahwa semua penyelenggara negara itu beretika. Oke. Oke, oleh karena itu sekarang itu setiap institusi punya etika, kejaksaan punya etika, kepolisian juga punya etika, ya kan? Ada lembaga-lembaga etik yang secara internal. Cuma persoalannya lembaga-lembaga etik itu tidak sangat eksklusif, tidak diketuai oleh masyarakat kan. Oleh karena itu untuk etik ini saya kira bukan hanya penyelenggara aja dibebankan. Ya semua lembaga harus menegakkan etik, ya kan? Iya. Nah, itu yang paling penting kan. Ya presiden itu juga, menteri juga harus menegakkan etik, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu ada payung besar, ya kan? Ya saya sangat mendukung, memberikan apresiasi kepada Profesor Jimli yang ingin membentuk Mahkamah Etik Nasional. Wah, ya kan? Selama ini kan tidak hanya berhenti di lembaga etik doang, ya. Yes, ya. Kalau dia mau banding kemana, ya kan? Kan nggak ada. Kalau di KPP banding kemana? Nggak ada lagi. Iya. Nah, kalau ada banding ke Mahkamah Etik, sekiranya menarik, ya kan? Nah, sekarang ini banyak pelanggaran etik justru lewat petun, lewat pengadilan. Ya, menurut saya sih kurang cocok. Masalah lembaga etik di harus kasasi melalui petun. Ya kan? Beda kamar, ya kan? Oleh karena itu ke depan saya kira persoalan-persoalan etik itu harus secara nasional, presiden terpilih juga harus concern, ya kan, bagaimana membentuk lembaga etik nasional, ya kan, sehingga semua orang tahu bahwa penegakan demokrasi, penegakan hukum itu yang paling prioritas adalah etik. Etik itu di bawah, di atas segala-galanya, gitu. Oke, menarik. Pak Alfitra, saya ingin mengorek sedikit nih soal putusan DKPP. Itu kan ada rehabilitasi, Pak Alfitra sempat singgung tadi. Dan umumnya juga ada peringatan dan pemberhentian tetap. Ukurannya bagaimana sebenarnya, Pak Alfitra? Ya, saya kira beda-beda apa ya. Kita lihat kasus per kasus. Kasus per kasus ya. Sekali lagi saya katakan kalau itu misalnya berkaitan dengan jabatan misalnya kan, ya kan.
kita waktu zaman kita dulu, periode saya, itu saya pernah memberhentikan ketua KPU sebagai jabatan, tidak sebagai anggota. Jadi ketika saya bukan mengulangi lagi ya, tetapi ketika salah seorang diberhentikan, KPU RI diberhentikan oleh DKPP, ketua KPU mengantar untuk ke petun. Gara-gara itulah Pak Arief Budiman diberhentikan sebagai jabatan. Karena itu berkaitan dengan jabatan dia. Mengapa dia sebagai ketua ikut mengantar? Padahal itu sudah diputuskan berhenti kan. Jadi ada yang berjabatan, ada yang kena jabatan. Ya kan, misalnya oleh karena itu kayak Koordif teknis, Koordif hukum, ya kan. Siapa yang bertanggung jawab di dalam kesalahan itu? Kalau kesalahan itu bertanggung jawab berkaitan dengan suara, berkaitan dengan penyelenggaraan di bawah, itu kan teknis. Kesalahannya ada di bawah. Yang bertanggung jawab siapa? Teknis. Ya, oleh karena itu jabatan dia harus copot. Karena dia tidak secara langsung, dia tidak bertanggung jawab. Meskipun dia bukan yang salah, tapi yang tanggung jawab dia pelanggaran itu. Oleh karena itu jabatan yang dicopot. Tetapi kalau dia ikut bermain, itu sudah bukan jabatan aja, tapi sebagai anggota pun juga kita copot. Jadi tergantung kasus per kasus lah. Tetapi andai kata ada misalnya ya kesalahan-kesalahan yang tidak terbukti, ya kan, betul-betul itu sebagai Bawaslu, KPU bisa membuktikan bahwa saya tidak melakukan, sudah sesuai dengan prosedur. Oh, kita nggak pikir-pikir, pasti kita bela KPU dan Bawaslu, harus direhab. Jangan sampai dengan pelaporan itu citra penyelenggara itu semakin merosot. Nah, kita ini kan tugas kita kan menjaga citra penyelenggara supaya itu dipercaya oleh masyarakat. Oke, menarik luar biasa Pak Alfitra. Jadi tugas DKPP adalah juga soal bagaimana kemudian menjaga citra penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, saya ingin minta pandangan Anda nih Pak Alfitra. Ada yang mengatakan begini bahwa seorang penyelenggara pemilu itu harus mampu membedakan juga mana hukum, mana etika. Sesuatu itu bisa benar secara hukum, tapi bisa saja keliru secara etika. Menurut Anda bagaimana itu? Jadi Pak Jai, etika itu sangat luas. Pelanggaran administrasi itu juga etika. Pelanggaran pidana itu juga etika. Pelanggaran agama itu juga etika. Adat budaya. Semua etika semua. Mungkin ada sanksi yang diberikan oleh DKPP, nggak ada kaitan dengan peraturan. Tapi adat menarik. Melanggar dia. Jadi tidak hanya berkaitan dengan peraturan yang ada di DKPP, tapi yang berkaitan dengan masyarakat. Melanggar agama, pemabokan. Kita nggak pernah masuk di peraturan, tapi ini kan agama melanggar. Ya kan? Nah, begitu juga pelanggaran adat budaya. Kalau sudah melanggar adat, jadi hampir semua pelanggaran itu hilirnya adalah pelanggaran etika. Luar biasa, menarik. Ya kan? Cuma persoalannya ini saya kritik teman-teman penyelenggara, setiap ada pelanggaran administrasi ya berhenti di situ. Ya kan? Pelanggaran administrasi itu ada pidananya juga, Mas. Ada etika juga, tetapi berhentinya di administrasi aja, selesai. Ya kan? Ya, jadi hampir semua pelanggaran, ya kan? Saya katakan tadi itu adalah pelanggaran etika. Menarik. Nah, jadi sahabat Bawaslu, hampir semua pelanggaran muaranya adalah pelanggaran etika. Nah, luar biasa. Pak Alfitra, ini pertanyaan umum ya. Sebenarnya hampir sering muncul ya ke kita juga. Kita tahu kan DKPP ini bertugas untuk kemudian menjadi pengadil pelanggaran etik baik KPU maupun Bawaslu. Lantas yang memastikan bahwa DKPP ini berjalan sesuai dengan koridornya itu siapa? Ya, kita bekerja itu yang anggota DKPP itu ada 7 orang. Ya, 5 dari yang dipilih DPR sama Presiden, yang 2 perwakilan dari Bawaslu dan KPU. Ya kan? Jadi kalau setiap sidang tuh quorum harus 5 lah, ya kan? Itu jelas, jangan sampai tidak quorum. Yang kedua, kolegial kita selain saling melengkapi itu selalu didiskusikan. Jadi setiap sidang itu, apalagi yang berkaitan dengan yang alot, yang berkaitan dengan soal itu sidangnya bisa lama, bisa 2 jam, 3 jam, bahkan bisa sidangnya 2 kali, ya kan? Jadi benar-benar kami itu melakukan verifikasi, melakukan
checking kembali, bukti-bukti yang lengkap, cukup panjang. Enggak, sidang-sidang itu tidak dikatakan bukan hanya sebentar, tidak pernah, selalu lama. Nah, kami secara serius lah, kami kan juga harus bertanggung jawab Oke. pada yang atas, ya kan, pada semua masyarakat, bahwa keputusan itu ya tidak salah lah, ya kan, dan punya dasar hukum yang jelas dan punya ya background yang lengkap kronologisnya, sehingga kecil kemungkinan lah untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberikan sanksi. Oke, luar biasa. Nah, Pak Alfitra, ini pertanyaan terakhir. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara? Ya, saya berharap bahwa pemilihan kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota, ya kan, teman-teman bisa mengingatkan kembali, ya kan, bahwa etika itu penting, ya kan. Oke. Ya. Dan saya berharap juga Bawaslu mungkin bisa membuat buku kecil panduan, ya kan, mengingatkan kepada teman-teman yang di bawah badan ad hoc, yang menurut saya itu sosialisasi sangat kurang, ya kan. Apalagi saya dengar di daerah lain, bukan di Sulut ya, kalau BIMTEK berkaitan dengan KPPS itu 1.000 orang gitu kan. Itu tidak efektif, ya kan. Jadi menurut saya Ini masukan juga sebenarnya ya. ya perlu ada sosialisasi, dan sosialisasi bersama. KPU dan Bawaslu itu harus sama-sama. Jangan sampai KPU sosialisasi, KPU Bawaslu tidak. Harus sama-sama. Jadi biar menafsirkan sesuatu itu clear, ya kan. Jangan sampai kata KPU iya, menurut Bawaslu tidak, ya kan. Nah, oleh karena itu join kerjasama Bawaslu dan KPU itu untuk bersama-sama BIMTEK, ya kan, khususnya di badan ad hoc, itu harus betul-betul dilakukan secara baik. Karena menurut saya kuncinya itu. Apalagi sekarang KPPS, ya kan, mau bentuk KPPS, ya KPPS kan 7 orang. Oke. Mungkin 3 yang lama, 4 yang baru. Oke. 3 yang lama masih ingat peraturan yang lama. Oke. Yang baru nggak paham, sehingga tidak ada terjadi koordinasi. Oleh karena itu updating peraturan, apalagi nanti tiba-tiba nanti ada surat edaran mendadak menjelang hari H, kan harus cepat diselesaikan. Ya. Ya, sekali lagi ya mengingatkan aja, mungkin perlu ada buku panduan, ya kan, atau mengingatkan setiap ada acara tentang perlunya etika. Saya kira ya moga-moga indeks etika di Sulawesi Utara ini baiklah. Luar biasa. Nah, sahabat Bawaslu, kita sudah ngobrol panjang lebar dengan narasumber spesial Bapak Dr. Alfitra Salam selaku anggota DKPP Republik Indonesia periode 2017-2022. Kita akan kembali pada podcast Bawaslu Sulut Bacirita yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Mari jo torang awasi sama-sama pemilihan serentak 2024 di Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.